Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Iklima dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran. Kali ini saya akan membahas mengenai mutlak dan muqayyad. Simak terus penjelasannya ya. Secara bahasa, lafaz mutlak dapat berarti sesuatu yang tidak ada batasannya atau tidak terikat. Sedangkan secara terminologi, menurut Mana Al-Qotton, mendefinisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat tanpa ada batasan. Yang dimaksud dengan lafaz muqayyad adalah kebalikan dari lafaz mutlak. Mana Al-Qotton dalam Mabahis fi Ulumul Quran mendefinisikannya sebagai suatu lafaz yang menunjukkan atas suatu hakikat dengan adanya batasan. Di dalam keseharian, manusia selalu membutuhkan akan adanya suatu hukum yang mengatur. Begitu pula dengan Islam. Sedangkan hukum Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah yang belum tentu setiap manusia mengetahui dan mampu mencari sumber dalil suatu hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah. Sehingga manusia sangat membutuhkan alat atau cara bagaimana manusia dapat mengambil dalil sebagai landasan hukum. Sehingga dua cara ini sangatlah penting dan besar pengaruhnya terhadap suatu masalah. Bahkan sebagian kalangan ulama menjadikan sebagai salah satu syarat pengambilan hukum, karena di dalamnya seseorang akan tahu penjelasan suatu ayat dan kandungannya, ataupun suatu ayat yang berseberangan dengan ayat yang lain. Yang pertama, jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, maka dalam hal ini, hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Sebagai contoh yang pertama, untuk ayat mutlak dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Ayat ini menerangkan bahwa darah yang diharamkan ialah meliputi semua darah tanpa terkecuali, karena lafaz dam atau darah bentuknya mutlak, tidak diikat oleh sifat atau hal-hal lain yang mengikatnya. Adapun sebab ayat ini ialah dam atau darah yang di dalamnya mengandung hal-hal bahaya bagi siapa yang memakannya, sedangkan hukumnya adalah haram. Kemudian dalam teks lain ia sebutkan secara muqayyad, yaitu membatasinya dengan lafaz masfuhan, yang artinya yang mengalir. Hal ini sebagaimana terdapat dalam ayat muqayyad berikut ini. Lafaz dam atau darah dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena diikuti oleh qarinah atau qayyid, yaitu lafaz masfuhan yang artinya mengalir. Oleh karena itu, darah yang diharamkan menurut ayat ini ialah daman masfuhan atau darah yang mengalir. Sebab dan hukum antara ayat Al-An'am ayat 145 ini dengan surat Al-Maidah ayat 3 adalah sama, yaitu masalah darah yang diharamkan. Berdasarkan kaidah bahwa apabila sebab dan hukum yang terdapat dalam ayat yang mutlak sama dengan sebab dan hukum yang terdapat pada ayat yang muqayyad, maka pelaksanaan hukumnya ialah yang mutlak dibawa atau ditarik kepada muqayyad. Dengan demikian, hukum yang terdapat dalam ayat 3 surat Al-Maidah ini, yakni darah yang diharamkan, harus dipahami darah yang mengalir sebagaimana surat Al-An'am ayat 145.
Yang kedua, hukum berbeda namun sebab sama, seperti kata tangan dalam wudhu dan tayamum. Dalam masalah wudhu, lafaz tersebut datang secara muqayyad, yaitu dibatasi sampai siku. Maka dalam hal ini, yang mutlak tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Sebagai contoh, dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, lafaz yad atau tangan dalam ayat ini berbentuk muqayyad karena ada lafaz yang mengikatnya, yaitu ilal marafiqi atau sampai dengan siku. Maka berdasarkan ayat tersebut, mencuci tangan harus sampai siku. Sementara itu dalam masalah tayamum, lafaz tersebut datang secara mutlak dan tidak ada pembatasan. Sebagai contoh ayat yang mutlak adalah sebab dari ayat di atas adalah sama dengan ayat mutlak yang sebelumnya, yaitu keharusan bersuci untuk mendirikan sholat, akan tetapi hukumnya berbeda. Ayat mutlak sebelumnya menerangkan keharusan menyapu dengan tanah, sedangkan ayat muqayyad menerangkan keharusan mencuci dengan air. Maka ketentuan hukum yang ada pada ayat mutlak tidak bisa ditarik kepada yang muqayyad. Artinya, ketentuan menyapu tangan dengan tanah tidak bisa dipahami sampai siku, sebagaimana ketentuan wudhu yang mengharuskan membasuh tangan sampai siku. Dengan demikian, ayat mutlak dan muqayyad berjalan sesuai dengan ketentuan hukumnya sendiri-sendiri, tidak bisa dijadikan satu. Yang ketiga, hukumnya sama tetapi sebab yang melatar belakanginya berbeda. Dalam hal ini ada dua bentuk. Yang pertama, takyid atau batasannya hanya satu, seperti memerdekakan seorang budak atau raqabah sebagai kafarat dzihar, kafarat pembunuhan yang tak disengaja, dan kafarat sumpah. Ini adalah contoh ayat yang sebagai kafarat dzihar. Dan ini adalah contoh ayat yang sebagai kafarat pembunuhan yang tidak disengaja. Ketiga ayat ini menjelaskan bahwa memerdekakan budak merupakan denda atau kafarat bagi orang yang mendihar untuk dapat rujuk kembali kepada istrinya, dan orang yang membunuh karena khilaf serta sumpah yang disengaja. Artinya bahwa ketiga ayat ini memiliki ketentuan hukum yang sama, yaitu sama-sama memerdekakan seorang budak, meskipun pada ayat yang disebutkan pertama dan kedua datang secara mutlak, serta ayat yang ketiga datang secara muqayyad. Sedangkan dilihat dari sebab yang melatar belakanginya, ketiganya berbeda, yakni kasus pertama berkaitan dengan dihar, pada kasus yang kedua berkaitan dengan sumpah palsu, dan pada kasus yang ketiga berkaitan dengan pembunuhan karena khilaf. Untuk penjelasan ayat-ayat ini dengan kata lain bahwa secara substansial masing-masing nas mempunyai hujah tersendiri. Oleh karenanya, yang mutlak tetap dalam kemutlakannya dan yang muqayyad tetap dalam kemuqayyadannya. Atas dasar ini, mereka berpendapat bahwa dianggap cukup memerdekakan budak yang kafir dalam kafarat dihar. Yang keempat, hukum dan sebab yang melatar belakanginya berbeda, seperti dalam lafaz yadun atau tangan dalam kasus pencurian dan wudhu. Kedua ayat ini memiliki perbedaan, baik dari segi sebab maupun hukumnya. Dari segi sebabnya, ayat yang disebutkan pertama berkaitan dengan pencurian, sementara ayat yang disebutkan terakhir berkaitan dengan masalah sholat. Demikian pula hukumnya, keduanya juga berbeda. Dalam kasus yang demikian, maka mutlak tidak dapat dibawa kepada muqayyad, karena baik sebab maupun hukumnya berbeda. Nah, teman-teman, jadi segitu aja ya penjelasan tentang mutlak dan muqayyad. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.